Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di program studi akuntansi Universitas Garut. Sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama bahwa di sesi yang kedua ini kita akan melakukan pembelajaran secara asinkronus maya, ya, jadi kita tidak melakukan tatap maya secara langsung, tapi melalui media-media yang lain. Ya. Hari ini saya akan gunakan video tutorial untuk membantu mempermudah ya, pemahaman teman-teman terhadap materi yang nanti saya akan share di LMS. Mengulas sedikit tentang pertemuan yang pertama, jadi hari ini saya akan coba menjelaskan tentang bab 1 yang ada di bukunya Laudon, yaitu bagaimana peranan sistem informasi di dalam bisnis saat ini. Ya. Maksudnya saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran bagaimana kondisi terakhir ya, dari bisnis yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, ini adalah pembahasan pertama kita. Oke, bagaimana sih kondisi bisnis saat ini? Jadi, bagaimana sistem informasi itu telah mengubah ya cara orang berbisnis dan juga telah mengubah cara orang bekerja. Jadi, dengan kehadiran sistem informasi, itu proses bisnis, kemudian cara orang bekerja itu sudah mulai mengalami pergeseran dan perubahan. Ditandai dengan yang pertama itu munculnya platform digital mobile ya, atau handphone atau ponsel. Dengan adanya ponsel, dengan adanya handphone, itu perilaku bisnis, cara orang berbisnis, kemudian cara orang bekerja itu telah berubah. Contoh kecil seperti ini. Kalau dulu saya ingin menggunakan jasa ojek. Ya, cara yang saya lakukan adalah biasanya menunggu ojek di pinggir jalan, kemudian menunggu ojek yang lewat, baru kita stop. Atau kita datang ke pangkalan ojek, kemudian baru kita pesan ojek di sana. Dengan munculnya platform digital ini, cara bisnis seperti itu sudah berubah. Kalau kita pengen menggunakan jasa ojek, sekarang kita tinggal duduk di rumah, ya, kemudian buka handphone, pesan lewat aplikasi, nanti ojeknya muncul. Ya. Bahkan harganya pun juga sudah muncul. Jadi sekarang sudah mulai berubah. Atau misalkan saya pengen berbisnis ojek. Kalau saya ingin berbisnis ojek, yang zaman dulu berarti saya harus membeli kendaraannya. Jadi saya harus membeli sepeda motor yang banyak, ya, kemudian saya harus menyiapkan garasi juga yang besar untuk menyimpan motornya, kemudian saya meng-hire orang. Sekarang kalau saya mau bisnis ojek, saya nggak perlu lagi ya memiliki fisik motornya. Jadi ojeknya saya nggak usah beli, garasi pun juga nggak punya gitu. Kenapa? Karena dengan adanya aplikasi, orang tinggal daftar lewat aplikasi. Model bisnisnya sekarang seperti itu. Ya, contoh sederhana Gojek, Grab, dan yang lain-lain, itu mereka nggak punya motornya, mereka nggak punya garasinya. Gitu. Tapi mereka punya bisnisnya. Itulah kenapa gitu kan mobil digital ini telah berhasil mengubah ya, cara orang berbisnis. Kemudian adanya penggunaan big data di dalam bisnis. Big data kita tidak hanya berbicara tentang data-data yang banyak, tapi kita lebih berbicara kepada bagaimana cara atau kemampuan komputer untuk mengolah data yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian juga kita bisa berbicara tentang bagaimana perusahaan memperoleh data bukan hanya dari dalam perusahaannya sendiri, tapi perusahaan sekarang sudah bisa memperoleh informasi mengenai perusahaannya itu dari data-data yang tersebar di internet. Entah itu di media sosial, entah itu di Google atau dimanapun, itu dengan mudah kita bisa mencari informasi tersebut. Kemudian adanya perkembangan dalam cloud computing. Masih ingat beberapa tahun yang lalu kita masih mengandalkan media penyimpanan fisik. Perusahaan pun juga sama, masih mengandalkan komputer yang ada di perusahaan masing-masing.
Bisnis sekarang sudah mulai berubah. Kenapa? Perusahaan sekarang tidak lagi menyimpan data secara fisik di kantornya. Tetapi perusahaan sekarang sudah menyimpan data-data perusahaan itu di mana? Di cloud computing. Di perusahaan-perusahaan jasa penyewaan penyimpanan secara cloud. Jadi sekarang perusahaan nggak punya server. Ya, jadi perusahaan sekarang nggak usah punya komputer yang handal untuk menyimpan berbagai banyak data. Cukup kita memanfaatkan platform cloud computing, kita sudah bisa menyimpan data perusahaan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ya kita masih mengandalkan sekali itu tentang flash drive atau penyimpanan berupa flash disk lah kalau sekarang disebutnya. Sekarang bergeser, ya, kita nyimpan datanya di mana, di Dropbox kan gitu. Kemudian di email, di Google Drive gitu. Nah, itu adalah perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan bisnis di era yang sekarang ini. Kemudian yang kedua, adanya juga peluang globalisasi. Maksudnya gimana? Kita tidak hanya bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau dengan pekerja-pekerja yang hanya ada di wilayah lokal. Tapi juga kita bersaing dengan bisnis-bisnis yang berada di seluruh dunia. Ya, ini peluang globalisasinya. Kenapa? Karena yang pertama adanya pengaruh internet. Ya. Internet ini telah berhasil menurunkan biaya operasional perusahaan. Jadi dengan adanya internet, bisnis perusahaan itu telah berhasil memutus mata rantai dari jalur distribusi misalkan. Contoh misalkan kalau dulu dari hulu ya dari pabrik kalau barang itu pengen langsung ke konsumen itu melalui beberapa tahapan ya distributor cabang ke agen ya baru ke grosir sampailah ke konsumen akhir. Dengan adanya internet ya hal-hal seperti itu bisa diminimalisir. Sekarang pabrik pun juga bisa langsung berhubungan dengan konsumen akhir. Ya. Jadi mata rantai dari sistem distribusinya sudah mulai terputus. Kemudian yang berikutnya adalah memperlancar perdagangan dunia. Ya. Maksudnya seperti ini, teman-teman sekarang ya kalau punya bisnis, kemudian bisnis kita pengen dikenal oleh berbagai macam kalangan ya di seluruh aspek penjuru dunia, itu susah dulu. Sekarang nggak susah lagi. Ya. Kalau kita pengen memasarkan barang, memasarkan produk, ya, kemudian kita upload ke marketplace, upload ke internet, barang kita sudah mulai bisa dikenal oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Ya kan? Nah, ini contoh memperlancar perdagangan dunia. Ataupun juga bahkan kita bisa beli barang langsung dari Cina. Dulu ya nggak mungkin ya bagi kita perorangan beli barang. Sekarang itu sudah sangat memungkinkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang kita siap untuk menghadapi tantangan ini ya, dan memanfaatkan peluang yang ada ini atau tidak. Nah, bagaimana trennya sekarang? Ini kondisi bisnisnya. Nah, bagaimana tren sekarang untuk perusahaan? Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini adalah gambaran ya bagaimana perusahaan itu berinvestasi di dalam hal sistem informasi. Ini gambar dari buku Louden sampai dengan 2010, mungkin 10 tahun yang lalu. Ya, di garis bawah garis yang atas ini itu ada gambaran mengenai bagaimana investasi perusahaan atau total investasi perusahaan yang dilakukan untuk investasi sumber daya atau investasi keseluruhan dari perusahaan. Nah, garis yang bawah ini itu adalah gambaran investasi perusahaan di bidang teknologi. Nah, bisa kita lihat perbedaannya seperti ini. Dulu, ya, di awal-awal tahun investasi, ini investasi teknologi sangat kecil sekali dibandingkan dengan total investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Itu sekitar 32% dari total investasi perusahaan. Artinya apa? Dulu teknologi itu bukan lagi menjadi aset utama ya, bagi perusahaan.
Jadi yang namanya aset dulu itu adalah gedung gitu kan, kemudian mesin ya, itu baru dikatakan aset tanah gitu. Nah, berkembangnya zaman, berkembangnya periode tahun ke tahun, kita bisa lihat sampai dengan tahun 2010 ya, total investasi perusahaan di bidang teknologi itu sudah mencapai setengahnya lebih. Apalagi di tahun 2021 ini, gitu. Kemungkinan besar sudah hampir mencapai 70-80%. Artinya apa? Sekarang teknologi sudah menjadi aset utama dari sebuah perusahaan. Nah, ini kondisi yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena trennya seperti ini. Jadi banyak sekali ya tren-tren bisnis yang mengarah ke arah teknologi. Yang pertama dengan munculnya fully digital firm atau perusahaan-perusahaan yang semua aktivitasnya itu berbasis digital. Sekarang sudah muncul perusahaan seperti ini. Mungkin di Indonesia hanya beberapa perusahaan saja, termasuk perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi kalau di luar negeri ini sudah mulai familiar ya fully digital firm ini. Bagaimana aktivitasnya perusahaan-perusahaan ini? Jadi perusahaan ini yang menggunakan full digital, mereka membangun relasi bisnis itu semuanya berbasis digital. Jadi mereka membina hubungan dengan supplier itu dengan konsep digital. Jadi mereka bikinkan sistem informasinya dengan menggunakan supply chain management. Kemudian perusahaan membangun relasi juga dengan customer. Semuanya berbasis digital. Perusahaan sekarang sudah mulai membangun sistem informasi namanya customer relationship management. Kemudian perusahaan pun juga misalkan membangun relasi-relasi dengan perusahaan yang lain pun juga sama. Nah, ini aktivitas dari fully digital firm. Kemudian yang kedua, perusahaan ini ya proses bisnis utamanya pun juga menggunakan jaringan digital. Gitu, ya. Jaringan digitalnya seperti apa? Jadi untuk untuk melakukan proses-proses bisnis utama, produksi, kemudian sistem informasi untuk melakukan pengolahan jasa, produk, gitu. Sekarang sudah menggunakan full digital. Kemudian yang ketiga, perusahaan ini juga aktivitasnya dalam pengelolaan aset perusahaan dikelola juga secara digital. Jadi bagaimana mengelola aset-aset data perusahaan, kemudian mengelola data SDM, ya, itu semuanya sekarang sudah berbasis digital. Nah, dengan adanya investasi teknologi saat ini pun juga tren bisnisnya sekarang jadi juga sudah mulai berubah dari segi aktivitasnya. Jadi adanya flexibility in organization and management. Jadi adanya fleksibilitas di dalam organisasi dan juga manajemen perusahaan. Ya, masih ingat dulu ya, kalau kita bekerja itu perusahaan mulai dari jam 8 sampai dengan jam 4. Sekarang sudah mulai berubah gayanya. Orang bisa bekerja sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh karyawan tersebut. Pak, saya suka bekerjanya di pagi hari, maka dia pilihnya pagi gitu. Kemudian ada orang yang suka bekerja siang hari, dia pilihnya siang. Ataupun juga ada orang yang bekerja tengah malam gitu. Biasanya ini programmer, pembuat aplikasi. Ya mereka kerjanya pilihnya waktunya malam. Jadi ada sistem yang fleksibilitasnya tinggi gitu. Tidak lagi terkait dengan waktu yang sudah ditentukan. Adanya time shifting ataupun juga adanya space shifting. Kita bekerja tidak lagi terpaku sama tempat atau kantor. Ya. Masuk jam 8, kemudian keluar jam 9, harus ada di kantor, keluar kantor jam 4. Sekarang sudah tidak lagi terjadi seperti itu. Di perusahaan-perusahaan besar, itu kita tidak usah lagi masuk ke kantor. Ya. Modelnya adalah kita nge-report hasilnya ke kantor. Jadi tidak usah datang ke kantor. Kita bekerja dimanapun, ya. Kemudian dalam posisi apapun juga kita tetap bekerja. Nah, ini dengan adanya space shifting. Mungkin kalau sekarang makanya dikenal dengan istilah virtual office. Artinya kita tidak lagi memiliki kantor berbentuk fisik, tapi kita memiliki kantornya di dunia maya.
satu bagian dengan bagian yang lainnya saling bertemu, yaitu di dunia maya. Gitu. Nah, itu adanya flexibility in organization and management. Nah, kemudian dengan tren ini, akhirnya itu muncul satu ketergantungan. Jadi saling ketergantungan antara apa? Antara kemampuan kita dalam menggunakan teknologi dan juga kemampuan untuk mencapai strategis atau tujuan perusahaan. Artinya kayak gini, kalau kita mau menggunakan teknologi, maka teknologi tersebut harus sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita ingin mencapai tujuan-tujuan strategis dan tujuan perusahaan, kita pun juga harus mampu menggunakan teknologi. Jadi kedua hal ini sekarang sudah tidak lagi bisa dipisahkan antara teknologi dengan tujuan perusahaan. Karena dua-duanya sekarang saling tergantung. Nah, ini gambaran bagaimana ketergantungan antara sistem informasi dan juga organisasi. Nah, yang ada di sebelah kiri saya itu adalah kondisi bisnis saat ini di dalam sebuah perusahaan atau bisnis firm. Jadi perusahaan itu biasanya sudah memiliki strategik bisnis, tujuan bisnis, dan pun juga proses bisnis. Nah, begitu perusahaan ya ingin mengembangkan sebuah sistem informasi, nah ini sebelah kanan saya ada gambaran sistem informasi, maka informasi atau sistem informasi yang akan dibangun oleh sebuah perusahaan itu harus menyesuaikan dengan bisnis strategik, tujuan bisnis, dan juga proses bisnis yang sudah dibangun. Artinya apa? Misalkan kayak gini, kalau perusahaan sudah memiliki prosedur bisnis ABC, ya, kemudian dia ingin memiliki sistem informasi atau membangun sistem informasi, maka sistem informasi yang akan dibangun oleh perusahaan tersebut juga urutannya harus sama. Dari mulai A, B, kemudian C. Apa misalkan perusahaan sudah mulai memiliki prosedur bisnis misalkan X, Y, Z. Nah, begitu perusahaan ingin membangun sistem informasi, maka sistem informasi yang dibangun pun juga harus mulai dari X, kemudian Y, Z. Ya, jadi harus ada kesamaan. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita ingin membangun atau membeli software yang sudah jadi, atau sistem informasi yang sudah jadi, maka ini tantangannya. Maka perusahaan itu harus menyesuaikan dengan software yang tadi dibeli. Itu ketergantungannya. Jadi kayak gini, kalau perusahaan ingin membangun sistem informasi yang baru, maka sistem informasi ini yang harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Tapi kalau perusahaan ingin beli software yang udah jadi di luaran sana, maka resikonya adalah tujuan perusahaan ini harus menyesuaikan dari software yang akan dibeli tadi. Nah, itu saling ketergantungannya. Nah, sistem informasi itu dibangun oleh 3 komponen utama. Ya, jadi ada hardware, ya, jadi ada data management, kemudian ada telecommunication-nya. Nah, kenapa tren bisnis saat ini investasi perusahaan di bidang teknologi itu cukup besar atau lumayan tinggi? Tadi digambarkan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Laudon. Ini ada 6 alasan kenapa perusahaan itu memiliki atau mengarahkan investasinya yang begitu besar ke dalam sistem informasi. Yang pertama untuk mencapai keunggulan operasional, kemudian yang kedua untuk menciptakan produk baru, layanan atau jasa yang baru, dan juga bisnis model yang baru. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk menjalin kedekatan dengan customer dan juga dengan supplier. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dan yang kelima, untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Dan yang terakhir, itu untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk apa? Untuk dapat bertahan. Nah, ini ada 6 tujuan kenapa perusahaan sangat besar investasinya di bidang sistem informasi. Nah, kita lihat satu-satu bagaimana keunggulan dalam operasional. Sekarang ya, perusahaan kalau ingin mendapatkan profit lebih,
atau ingin meningkatkan keuntungan tidak lagi berbicara seberapa banyak penjualan yang dia lakukan. Jadi untuk meningkatkan efisiensi juga bisa menambahkan keuntungan. Artinya apa? Keuntungan sekarang tidak lagi korelasinya dengan peningkatan penjualan. Tapi keuntungan sekarang juga dikorelasikan dengan seberapa besar efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Makin sedikit biaya nanti yang dikeluarkan, makin efisiensi biaya yang dikeluarkan. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor ya untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Jadi tidak lagi sekarang mah berbicara tentang penjualan, seberapa besar penjualan, kalau penjualan tinggi maka akan untung gitu. Sekarang itu enggak. Jadi kita berbicaranya dengan era sistem informasi sekarang ini, seberapa efisiensi perusahaan di dalam mengelola perusahaannya, maka dia akan menciptakan keuntungan tambahan. Nah, dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu bisa secara organisasi, juga bisa secara individu. Jadi individu terbantu produktivitasnya, terbantu efisiensinya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Contoh, ini contoh yang dikemukakan oleh Laudon itu adalah Walmart ya. Jadi Walmart ini sebuah perusahaan retail yang ada di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia mungkin kita kenal dulu dengan Carrefour ya. Kalau sekarang munculnya Transmart, itu perusahaan-perusahaan retail yang besar. Nah, ini Walmart. Jadi Walmart ini untuk menciptakan keunggulan operasional, dia membuat sebuah retailing system ya yang menghubungkan antara supplier dan juga toko-toko Walmart yang ada di seluruh Amerika. Jadi gimana sistemnya? Jadi si supplier itu dia bisa memantau secara langsung jumlah stok yang tersedia dari masing-masing toko Walmart tersebut. Jadi si perusahaan supplier ini dia bisa tahu kapan harus mengirim barang ke toko A, kapan harus mengirim barang ke toko B, barang apa yang harus dikirim, itu mereka sudah mulai secara otomatis terlihat dari sistem retailing ini. Tentunya ini meningkatkan keunggulan operasional, lebih efisiensi. Kenapa? Karena si toko tidak usah lagi merekap, kemudian hasil rekapannya bikin pemesanan, kemudian disampaikan ke supplier, baru menunggu kabar dari supplier, barangnya dikirim. Itu nggak efisien. Dengan adanya sistem retailing system, ya, jadi si supplier udah langsung melihat memonitoring toko-tokonya. Jadi lebih enak, lebih mudah, dan lebih efisien. Kemudian yang kedua, bagaimana teknologi ini bisa menciptakan produk baru, layanan yang baru, dan juga bisnis model yang baru. Contoh seperti apa? Ya, dengan adanya teknologi kayak gini, munculnya produk yang baru. Rekan-rekan mungkin sudah mengenal ya, Gojek nih contohnya. Gojek ini salah satu pengaruh teknologi untuk apa? Untuk membuat bisnis model yang baru. Tadi saya contohkan kalau kita pengen membuat perusahaan ojek, berarti kita harus membeli ojeknya, kemudian kita harus menyiapkan garasinya. Sekarang dengan adanya teknologi, itu semuanya tidak berlaku. Kita sebagai pengusaha ojek tidak usah lagi ya membuat apa? Membuat garasi, kemudian membeli ojeknya, itu sudah tidak berlaku. Ya, kita cukup bikin aplikasinya, ya, kemudian meng-hire mitra kan gitu. Seolah-olah kita memiliki ojeknya, padahal mah enggak. Nah, itu proses model bisnis yang sudah berubah gitu. Nah, model bisnis itu apa? Model bisnis itu menjelaskan produk baru perusahaan, kemudian pengiriman dan penjualan produk atau jasa untuk menciptakan kekayaan bagi perusahaannya atau bagi pemiliknya. Nah, ini kenapa teknologi ini juga sangat penting bagi perusahaan untuk menciptakan model bisnis yang baru. Contoh yang lain, misalkan Shopee ya. Dulu kalau kita pengen membuat perusahaan untuk mengumpulkan pedagang dan pembeli, berarti kita bikin pasar. Kalau nggak kita bikin pasar, berarti kita bikin mall. Kalau nggak bikin mall, kemudian kita bikin pusat perbelanjaan.
Kalau di Garut mungkin ada GP ya sekarang ini. Dulu tuh Asia terkenal gitu. Sekarang kalau kita pengen bikin usaha seperti itu, nggak usah lagi bikin gedung yang besar-besar, nggak usah lagi bikin pusat perbelanjaan, kita cukup bikin aplikasi, kemudian kita hire, ya kita undang para pedagang, para pembeli untuk masuk di aplikasi kita. Itu model bisnisnya juga sudah mulai berubah sekarang. Shopee seperti itu, Tokopedia juga seperti itu. Sekarang juga berkembang di model-model pertanian ya. Jadi banyak orang yang membuat aplikasi untuk mempertemukan petani dan juga para pembeli sayurannya. Jadi tidak usah lagi sekarang ke pasar induk gitu. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai banyak sekali model bisnis yang baru dari adanya teknologi ini. Nah, sistem informasi juga menjadi perangkat untuk munculnya produk baru. Nah, kalau tadi bisnis model yang baru, nah sekarang juga perangkat bisa menimbulkan munculnya produk baru, ya, jasa baru, ataupun juga bisnis model. Contoh, ya, dengan adanya Android lah. Android ini berpengaruh besar untuk seluruh kehidupan. Kenapa berpengaruh besar? Karena dengan adanya Android, ya, aplikasi-aplikasi apapun bisa dibangun. Dengan adanya aplikasi yang ada di Android ini, ya, orang-orang mulai berpikir bahwa bisnis itu tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga bisa dilakukan secara virtual. Kemudian juga muncul produk-produk yang baru, tadi ada Gojek, itu akibat dari munculnya Android. Shopee juga munculnya akibat adanya Android. Kemudian di Apple, ya, itu pun juga sama. Kemudian Netflix ya, dulu kalau kita pengen nonton ya nonton TV, puter-puter siaran. Kalau sekarang bebas, dengan aja Netflix kita bisa nonton film apapun dimanapun gitu kan yang kita suka tanpa diatur oleh penyedia jasa layanan siaran. Kita bisa pilih. Nah, itu dengan adanya teknologi yang baru ini. Kemudian bagaimana menciptakan kedekatan antara supplier dan pembeli. Jadi yang pertama, bagaimana si teknologi ini bisa membuat pembeli untuk datang kembali sehingga meningkatkan keuntungan. Atau dengan kata lain, itu repeat order. Jadi carana, bagaimana caranya supaya si pembeli itu bisa melakukan repeat order ke perusahaan kita. Bagaimana contoh perusahaan contoh aplikasi yang dilakukan oleh perusahaan atau sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan biasanya membangun yang namanya customer relationship management, menciptakan sebuah informasi untuk membina hubungan antara perusahaan dengan customer. Nah, itu disebut dengan CRM biasanya. Contoh misalkan kita sering mendapatkan WA atau SMS atau bahkan email ya penawaran produk-produk dari mana, dari marketplace ya, kemudian dari toko-toko yang ada gitu. Tujuannya untuk apa? Mereka ingin ya memperkenalkan produk dia, kemudian mereka juga ingin ke pelanggan yang sudah pernah membeli barang gitu kan bisa membeli barang lagi di tokonya dia. Contoh misalkan yang sering saya dapatkan, saya dulu beli handphone Samsung, kemudian layanan Samsung saya aktifkan. Setiap bulan saya menerima notifikasi produk baru dari Samsung, dari email. Nah, itu salah satu bentuk ya bagaimana caranya supaya perusahaan ini bisa menarik kembali customer yang sudah membeli. Kemudian yang kedua, juga bisa membantu kedekatan dengan supplier karena input penting untuk menekan biaya. Ini yang tadi saya contohkan di Walmart. Menciptakan hubungan dengan supplier juga sangat penting. Kenapa? Karena supplier merupakan input yang sangat penting bagi perusahaan. Kalau kita membuat input dengan biaya yang rendah, maka kita pun juga bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kenapa? Tadi lebih efisien. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya membangun sistemnya yang namanya supply chain management. Bagaimana membuat rantai supply dari supplier untuk masuk ke dalam bisnis kita. Nah, ini. Kemudian juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ya, maksudnya gimana? Nah, rekan-rekan, dengan adanya sistem informasi yang sekarang ini sangat berkembang, maka
informasi-informasi yang beredar di masyarakat, yang beredar di internet ini sudah menjadi kebutuhan pokok di dalam perusahaan untuk apa? Untuk menentukan strategi-strategi perusahaannya. Kenapa? Karena tanpa informasi yang akurat, satu, manajer bisa melakukan keputusan-keputusan yang sifatnya forecasting. Forecasting itu apa? Ramalan. Jadi dikira-kira. Contoh kayak gini, perusahaan misalkan ingin melakukan ekspansi penjualan, kemudian dia hanya melakukan perkiraan-perkiraan saja. Oh, kira-kira nanti penjualan ke depan itu bakal naik, atau penjualan ke depan kira-kira mengarahnya ke wilayah timur misalkan. Jadi dikira-kira semuanya. Jadi mengharapkan adanya tebakan terbaik, berarti kalau tebakannya tepat, maka keputusannya tepat. Kalau tebakannya jelek, maka akan merugikan perusahaan. Hasilnya apa? Yang pertama, kalau melakukan informasi-informasi yang tidak akurat, kemudian manajer juga salah melakukan keputusan, produksi itu akan berlebih. Jadi kalau produksi berlebih berarti kan akan merugikan perusahaan. Keuntungan yang didapat juga akan lebih sedikit. Kemudian atau juga bisa mengalami kekurangan produksi. Ini juga bisa mengecewakan pembeli kalau misalkan barang yang kita pesan itu tidak ada. Kemudian kesalahan di dalam alokasi sumber daya, bisa saja gitu kan, si manajer ini bisa mengambil kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan. Harusnya misalkan dana ini dialokasikan untuk aset mesin, karena dia salah perhitungan, ini dialokasikan untuk gedung misalkan. Ini pun juga hal yang fatal. Akan menimbulkan kesalahan yang ketiga, yaitu waktu respon yang sangat lambat gitu. Karena tidak didukung dengan informasi yang akurat, sehingga keputusan-keputusan pun juga akan menjadi terhambat gitu. Nah, ini kalau misalkan sistem informasi itu tidak dilibatkan di dalam peningkatan atau kualitas pengambilan keputusan. Ujung-ujungnya apa? Hasil yang jelek, biaya besar, maka kita akan mengalami kehilangan pelanggan. Itu efek yang sangat dikhawatirkan oleh perusahaan. Makanya muncul sekarang ini sistem informasi pengambilan keputusan kan gitu. Dengan menggunakan metode apa? Supaya informasi yang diciptakan oleh pimpinan-pimpinan perusahaan itu tepat sasaran dan juga efisien. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Maksudnya keunggulan bersaing itu seperti apa? Yang pertama untuk meningkatkan kualitas pengiriman gitu kan. Bagaimana supaya pengirimannya tepat waktu gitu kan. Alamatnya tepat, kemudian bisa dipantau. Nah, sekarang itu sudah mulai berkembang. Dengan adanya teknologi ini kita bisa tracking udah sampai mana barang kita, kemudian apakah sesuai sasaran atau enggak. Itu kualitas pengiriman sekarang sudah jauh lebih baik. Kemudian harga lebih murah atau harga lebih terjangkau dengan kualitas produk yang lebih baik. Jadi bagaimana kita menciptakan harga yang lebih murah tetapi juga kualitas produk yang jauh lebih baik. Kemudian cepat merespon pelanggan dan juga cepat merespon dari sisi supplier atau pemasok. Nah, contohnya misalkan nih ada JNE. JNE ini salah satu perusahaan ekspedisi, ada juga JNT, ada juga sekarang Secepat Halu, kemudian ada juga yang lain-lainnya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Mereka ini sekarang saling bersaing untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pengiriman mereka. Gitu. Cepat waktu, ya kan? Estimasi 2 hari, 1 hari diusahakan udah datang, gitu. Nah, untuk meningkatkan kualitas pengiriman itu mereka menciptakan sistem yang memang sangat lumayan ketat gitu. 1 hari harus berapa pengiriman, alamat yang tepat juga harus berapa. Gitu. Kemudian untuk harga terjangkau, kualitas produk yang lebih baik. Nah, ini contohnya misalkan dulu kita kenal dengan Xiaomi ya. Sekarang sudah mulai redup kembali Xiaomi, tapi beberapa dekade yang lalu Xiaomi ini menjadi tren. Kenapa? Karena kalau kita membeli HP dengan spek yang tinggi tapi harga yang relatif rendah, ya kita gunakannya Xiaomi gitu biasanya. Makanya muncul sekarang kan ya turunan-turunannya, ada Realme gitu kan, speknya tinggi tetapi harganya rendah gitu untuk mengalahkan saingan-saingan yang memang sudah terdahulu ya, seperti Samsung gitu dan seterusnya.
Nah, kemudian terakhir itu untuk menciptakan kemampuan bertahan bagi perusahaan. Ya, jadi teknologi informasi ini sudah lagi menjadi kebutuhan bisnis, bukan hanya penunjang, tapi sudah menjadi kebutuhan. Ya. Kenapa kebutuhan? Karena biasanya di era yang sekarang ini, perusahaan yang berkembang itu perusahaan-perusahaan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi. Kemarin saya mengisi acara seminar ya di KKN Desa Sindang Sari, Kecamatan Samarang. Si UMKM mengeluhkannya kenapa? Jadi dengan adanya pandemi ini, ya banyak sekali UMKM yang collab atau UMKM yang gulung tikar, tutup usahanya. Ada juga sebagian yang bertahan gitu. Kenapa? Karena UMKM yang gulung tikar ini mereka mengandalkan sistem-sistem yang lama. Jadi mengandalkan sistem manual. Manual itu seperti apa? Mengandalkan penjualan langsung, orang datang langsung dijual, gitu, segala macam. Ya. Sementara yang bertahan ini, dia sudah mulai beradaptasi dengan perubahan di era pandemi ini, menggunakan online, gitu kan, marketplace, e-commerce, gitu. Jadi perusahaan ini relatif bisa bertahan. Itu kondisinya sekarang. Ya, jadi bagaimana teknologi informasi ini sudah menjadi kebutuhan bisnis untuk apa? Untuk bisa bertahan di era sekarang ini tentunya. Kemudian untuk menciptakan perubahan level industri atau menaikkan level segmentasi dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain. Ini contohnya BNI ataupun juga bank-bank yang lain sekarang. Ini yang saya tahu karena saya menggunakannya. Memperkenalkan adanya produk baru yang namanya mobile tunai. ATM sudah umum di perbankan. Semua bank menggunakan ATM. Nah, kemudian bagaimana si bank ini bersaing untuk meningkatkan levelnya dia? Maka dia memperkenalkan produk-produk yang baru. Ya, contohnya apa? Misalkan mobile tunai. Kita ngambil uang di ATM tidak perlu lagi menggunakan kartu ATM, tapi cukup menggunakan handphone mobile tunai. Kita bisa ambil uang. Kita bisa buka rekening tanpa harus ke bank. Sekarang kita buka rekening lewat aplikasi. Itu juga sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian yang ketiga, adanya aturan atau kebijakan untuk pengarsipan data yang lebih baik. Memang ini tantangan bagi kita bagaimana pengarsipan, pengamanan data yang ada dalam perusahaan. Untuk apa? Untuk menghindari penipuan dan manipulasi data. Nah, ini sayangnya di Indonesia tentunya data ini sudah menjadi isu yang sangat kencang ya. Jadi bagaimana data kita diisukan telah dimiliki oleh negara lain, ya. Bagaimana data kita telah bocor, bahkan yang terbaru itu data vaksinasi kita itu bahkan bisa dengan bebas diakses dan dipergunakan oleh masyarakat-masyarakat. Jangankan di Indonesia, tapi di luar negeri pun juga padahal dia tidak punya kewenangan untuk memiliki data tersebut. Tapi kenyataannya seperti itu. Makanya kita harus bikin aturan bagaimana supaya data-data kita itu benar-benar terjaga kerahasiaannya untuk untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya contoh yang lain ya, saya banyak sekali menerima SMS atau WA dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, contoh misalkan ada beberapa rekan saya atau mahasiswa bahkan ya, yang terlibat peminjaman online ya, entah gimana caranya, entah gimana ceritanya gitu. Mereka menyebarkan informasi-informasinya ke seluruh kontak yang ada gitu. Itu kan luar biasa. Gitu. Jadi memang ini harus ada aturan atau kebijakan bagaimana pengarsipan data ini lebih baik. Bahkan nggak tahu gimana kalau sekarang ini data kita juga sudah bisa dimanfaatkan oleh semua perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan asuransi ya. Banyak sekali yang menelpon penawaran asuransi, banyak sekali yang menelpon penawaran-penawaran yang lain, padahal saya nggak pernah memberikan data itu. Gitu. Inilah kerentanan data yang memang sekarang menjadi isu yang sangat luar biasa, yang bagaimana data kita sudah lagi tidak menjadi data private, tapi sekarang sudah menjadi data publik, sangat berkeliaran ya di internet. Nah inilah konsep pertama ya dari kondisi bisnis saat ini.
saya nanti akan jelaskan di video berikutnya untuk perspektif sistem informasi itu di part 2. Jadi sampai di sini dulu rekan-rekan yang ada untuk membahas tentang perspektif atau membahas tentang kondisi bisnis saat ini yang sedang terjadi. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk membahas bagaimana perspektif sistem informasi di dalam sistem informasi manajemen. Untuk absensi dan untuk tugas, silahkan rekan-rekan bisa cek di LMS, kemudian bisa cek juga di Google Classroom yang sudah di-share. Kemudian jika ada diskusi pertanyaan lebih lanjut, kita bisa lakukan di WhatsApp group. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.